Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait eh, diskusi 11 pada e-learning. Untuk pertanyaan yang pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Menurut saya, model pembelajaran terpadu yaitu Connected, Nested, Sequenced, Shared, Webbed, Threaded, Integrated, Immersed, Networked, dan Parallel, di mana dari ke-10 itu menurut saya adalah model integrate merupakan model yang paling relevan dan sesuai dengan kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia, baik pada kurikulum 2013 maupun kurikulum yang sekarang ini digunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Di mana model integrate memungkinkan guru menggabungkan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema sentral yang saling berkaitan secara utuh. Ini jalan dengan prinsip pembelajaran tematik yang menekankan keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam satu kesatuan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat cocok dengan pendekatan integrated karena berfokus pada pengembangan kompetensi lintas disiplin. Untuk yang kedua, apakah tujuan, fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu yang diimplementasikan di kelas atau sekolahan saya? Tujuan pembelajaran tematik terpadu yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep secara utuh dan kontekstual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan motivasi belajar dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan menanamkan nilai-nilai karakter melalui pengalaman belajar yang bermakna. Adapun fungsinya, yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa secara terpadu, menyederhanakan proses pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran, mengefisienkan waktu dan tenaga baik-baik bagi guru ataupun siswa. Untuk landasan, yang pertama landasan psikologis, di mana mengacu pada tahap perkembangan anak, dari tahap konkret ke operasional, anak lebih mudah memahami materi jika disajikan secara kontekstual dan menyeluruh. Landasan kedua pedagogis, di mana mendorong pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan bermakna. Landasan terakhir yaitu sosiologis, di mana landasan ini memperkuat hubungan antara pembelajaran dengan lingkungan sosial dan budaya siswa. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama berpusat pada siswa, dua keterkaitan antar mata pelajaran, tiga pengalaman belajar yang bermakna, empat fleksibilitas dalam pelaksanaan, yang kelima kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Untuk rambu-rambunya, yang pertama, tema harus sesuai dengan karakteristik dan minat siswa. Kegiatan pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi harus disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis, dan penilaian harus dilakukan secara autentik dan menyeluruh. Bagaimana tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu itu sendiri? Yang pertama adalah tahap perencanaan dengan menentukan tema, kompetensi dasar yang bisa diintegrasikan, dan rancangan kegiatan belajar. Tahapan kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik yang integratif, aktif, dan berpusat pada siswa. Tahapan yang ketiga, penilaian, di mana penilaian itu adalah penilaian autentik berdasarkan proyek, observasi, portofolio, dan refleksi. Yang keempat, tahapan tindak lanjut meliputi evaluasi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan antara kurikulum tematik terpadu dan kurikulum merdeka serta implementasinya di SDN Mangkujayan, Kabupaten Magetan, di mana tempat saya mengajar? Dari aspek pendekatan untuk kurikulum 2013, tematik terpadu untuk jenjang SD, sedangkan kurikulum merdeka eh, proyek berbasis profil pelajar Pancasila. Dari aspek struktur, K13 itu kompetensi dasar dan tema nasional dalam kurikulum merdeka, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dari aspek peran guru, untuk K13 itu mengikuti struktur baku dalam buku tematik.
Sedangkan untuk kurikulum merdeka lebih bebas merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswanya. Selanjutnya, dari aspek fleksibilitas untuk K13 itu terbatas pada buku dan jadwal tematik. Sedangkan pada kurikulum merdeka itu fleksibilitasnya tinggi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat ditekankan. Aspek penilaian dalam K13 itu menekankan kognitif yang dominan mulai perkembangan ke autentik, sedangkan pada kurikulum merdeka penilaian formatif dan autentik sangat diutamakan. Dan untuk aspek yang terakhir terkait fokusnya dalam kurikulum 2012 berfokus pada pemahaman materi pelajaran, sedangkan untuk kurikulum merdeka berfokus pada kompetensi dan karakteristik siswa. Untuk implementasinya di sekolahan saya, yaitu di SDN Mangkujayan, Magetan, Jawa Timur, dalam praktek pembelajaran pada saat menggunakan K13, saya melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan mengacu pada buku tematik dari pemerintah. Pembelajaran bersifat terstruktur namun seringkali terbatas kreativitas karena harus mengikuti urutan buku. Saat ini, sekolahan kami sedang menerapkan kurikulum merdeka. Implementasinya yang sudah saya lakukan, menyusun ATP berdasarkan CP yang disediakan Kemendikbudristek, merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, baik meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, melakukan proyek profil pelajar Pancasila seperti Festival Budaya Nusantara untuk menumbuhkan cinta budaya dan toleransi. Yang terakhir, lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek dan refleksi diri. Jadi, untuk kurikulum merdeka memang memberi ruang lebih luas untuk kreativitas guru dan pembelajaran yang kontekstual. Meskipun masih ada tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan struktur kurikulum yang baru, namun secara umum memberikan dampak positif terhadap semangat belajar siswa, khususnya di sekolahan saya tempat mengajar. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih waktunya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.